Ratna, seorang istri yang tak pernah dihargai. Dalam pernikahannya, ia hanya dianggap beban, tak lebih dari bayangan yang tak pernah diperhatikan. Ratna menyajikan makan malam, tetapi suaminya, Bayu, sibuk dengan ponselnya dan mengabaikannya. Namun, ketika kesabaran tak lagi cukup, ia memutuskan untuk pergi, mencari hidup yang lebih berarti. Ratna berjalan di tengah hujan, membawa koper tua, lalu tiba di sebuah desa kecil. Di tempat yang jauh dari kesedihan, ia menemukan dirinya kembali. Dari seorang istri yang disia-siakan, menjadi wanita yang bangkit dan menemukan kebahagiaan sejati. Ratna tersenyum sambil bekerja di kebun, dikelilingi oleh orang-orang yang mendukungnya. Lalu, Bayu datang menemuinya dengan wajah penuh penyesalan. Tetapi Ratna hanya menatapnya dengan tenang. Dan ketika masa lalu kembali menuntutnya, akankah ia tergoda untuk kembali? Atau justru semakin yakin untuk melangkah ke depan? Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, Ratna menjalani hidupnya dengan penuh kesabaran. Ia adalah seorang istri yang dulu penuh semangat, tetapi perlakuan suaminya, Bayu, membuatnya berubah. Setiap hari, ia bangun lebih awal untuk memasak, mencuci, dan mengurus rumah. Namun semua itu seperti tak berarti di mata Bayu. Pria itu tak pernah mengucapkan terima kasih, apalagi memberikan perhatian. Pakaian Ratna sudah lusuh, tubuhnya tampak lelah, dan wajahnya selalu tertunduk karena ia tahu bahwa di mata suaminya, ia hanyalah beban. Bayu lebih memilih menghabiskan waktunya di luar rumah, bersenang-senang dengan teman-temannya atau mungkin dengan wanita lain. Ratna hanya bisa menatap punggung suaminya yang semakin jauh, meninggalkannya dengan kesedihan yang tak bertepi. Malam tiba, tetapi Bayu belum juga pulang. Ratna duduk di ruang tamu yang hanya diterangi lampu redup, menunggu dengan harapan yang perlahan memudar. Suaminya selalu pulang larut malam, kadang bahkan tak pulang sama sekali. Saat akhirnya suara pintu berderit, Ratna segera berdiri dan menyambutnya dengan senyum yang dipaksakan. Namun, Bayu hanya melewatinya tanpa kata, bahkan tak menoleh sedikit pun. Bau alkohol menyengat dari tubuhnya, membuat Ratna menundukkan kepala. Ia ingin bertanya, ingin marah, ingin menangis, tetapi apa gunanya? Baginya, rumah ini hanya tempat singgah sementara, dan ia, istrinya, tak lebih dari seorang pelayan. Saat Bayu akhirnya tertidur dengan dengkuran berat, Ratna duduk di tepi ranjang, menatap wajah suaminya dengan perasaan campur aduk. Ia masih mencintainya, meski tak tahu sampai kapan ia sanggup bertahan. Apakah ia akan terus hidup dalam ketidakpedulian ini? Ataukah ia akan menemukan keberanian untuk memperjuangkan harga dirinya? Pertanyaan itu terus bergema di kepalanya, menghantui malam-malam panjang yang terasa semakin sunyi. Pagi kembali menyapa, tetapi bagi Ratna, semuanya tetap sama. Ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, dan memastikan rumah tetap rapi. Namun, Bayu tetap acuh. Pria itu duduk di meja makan, memainkan ponselnya tanpa memedulikan makanan yang disiapkan Ratna. Setiap suapan terasa hambar karena hatinya sudah lama dingin terhadap istrinya. Kamu nggak bosan pakai baju itu-itu saja? Sindirnya tanpa menoleh. Ratna terdiam, menggigit bibirnya menahan sakit. Ia tahu pakaiannya lusuh. Ia sadar tubuhnya tak secantik dulu. Tapi apakah ia pantas diperlakukan seperti ini? Bayu tak pernah memberinya uang untuk membeli baju baru atau sekadar merawat diri, tetapi selalu menuntutnya untuk tampil sempurna. Siang harinya, Ratna pergi ke pasar dengan sisa uang yang ada. Ia berjalan melewati toko pakaian, menatap manekin yang mengenakan gaun indah. Dulu, sebelum menikah, ia bisa membeli apapun yang ia inginkan. Namun sekarang, setiap rupiah yang ia miliki harus dipikirkan matang-matang. Kamu nggak tertarik beli baju baru? Tanya seorang pedagang yang mengenalnya sejak lama. Ratna hanya tersenyum pahit, lalu melanjutkan langkahnya. Ia tak perlu baju baru. Yang ia butuhkan adalah sedikit perhatian dari suaminya. Namun, harapan itu semakin pudar seiring waktu berjalan. Malam itu, Bayu kembali pulang dalam keadaan mabuk. Ratna membantunya duduk di sofa, tetapi suaminya menepis tangannya dengan kasar. Aku nggak butuh kamu, teriaknya. Ratna menggigit bibirnya.
menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tak tahu lagi harus bagaimana. Apakah ia akan terus bertahan, berharap Bayu berubah, ataukah ia harus pergi sebelum dirinya benar-benar hancur. Pagi itu, Ratna terbangun dengan mata yang masih sembab. Semalaman ia tak bisa tidur, terus memikirkan perlakuan Bayu yang semakin menyakitkan. Namun, seperti biasa, ia tetap menjalankan rutinitasnya. Ia menyapu halaman rumah dengan gerakan lambat, pikirannya melayang jauh. Para tetangga yang lewat hanya memberikan tatapan kasihan, seolah mereka tahu apa yang terjadi di dalam rumah tangganya. Namun, tidak ada yang berani bertanya atau menolong, karena semua orang tahu Bayu adalah pria yang kasar dan sulit diajak bicara. Ratna menarik napas panjang. Sejak kapan hidupnya menjadi seperti ini? Siang itu, saat Ratna sedang menjemur pakaian, ponsel Bayu yang tertinggal di meja berbunyi. Hatinya berdebar, karena Bayu tak pernah membiarkan ponselnya tergeletak begitu saja. Dengan ragu, ia mendekati benda itu dan melihat nama yang tertera di layar, sayang. Tangannya gemetar, jantungnya berdegup kencang. Perlahan, ia mengambil ponsel itu dan membaca pesan yang masuk. Aku kangen. Kapan kita bisa ketemu lagi? Pesan itu singkat, tetapi cukup untuk menghancurkan hatinya. Ratna menutup mata, berusaha menahan tangis yang mulai memenuhi dadanya. Jadi, benar dugaannya, Bayu memiliki wanita lain. Malamnya, saat Bayu pulang, Ratna mencoba bersikap biasa. Ia menyajikan makan malam seperti biasa, tetapi tangannya gemetar saat meletakkan piring di meja. "Kamu kenapa?" tanya Bayu dengan nada datar. Ratna ingin bertanya balik, ingin menuntut penjelasan, tetapi lidahnya keluh. Ia tahu, meskipun ia bertanya, Bayu tak akan mengaku. "Enggak apa-apa," jawabnya lemah. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa lukanya semakin dalam, dan ia tak tahu sampai kapan ia bisa bertahan. Hari-hari berlalu dengan beban yang semakin berat di hati Ratna. Sejak menemukan pesan dari wanita lain di ponsel Bayu, ia merasa seakan hanya menjadi bayangan di rumahnya sendiri. Setiap pagi ia tetap menyiapkan sarapan dan memastikan segala kebutuhan suaminya terpenuhi. Tetapi Bayu semakin sering pergi tanpa pamit. Ratna hanya bisa menatap punggungnya yang semakin menjauh, membawa serta sisa harapannya. Ia ingin bertanya, ingin meminta kejelasan, tetapi ketakutan menahannya. Bayu bukan tipe pria yang mau diajak bicara dengan tenang, dan Ratna tahu bahwa setiap pertanyaan hanya akan berujung pada kemarahan. Siang itu, Ratna memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya. Sudah lama ia tidak mengunjungi mereka, dan hatinya terasa lebih tenang di sana. Ibunya menyambut dengan pelukan hangat, membuat Ratna hampir menangis. "Kamu baik-baik saja, Nak?" tanya sang ibu dengan penuh kekhawatiran. Ratna mengangguk. Meskipun hatinya berkata sebaliknya, ia tidak ingin membuat keluarganya khawatir, tidak ingin mereka tahu betapa hancurnya dirinya saat ini. Namun, ibunya bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Kalau kamu tidak bahagia, jangan paksa dirimu bertahan," kata ibunya pelan. Kata-kata itu menggema di hati Ratna, tetapi ia masih belum siap untuk mengambil keputusan. Ketika sore menjelang, Ratna pulang dengan hati yang lebih berat. Saat ia membuka pintu rumah, matanya langsung menangkap sosok Bayu yang sedang duduk di sofa dengan wajah kesal. "Dari mana kamu?" tanyanya tajam. Ratna terkejut, karena selama ini Bayu tidak pernah peduli kemana ia pergi. "Dari rumah ibu," jawabnya pelan. Bayu mendengus, lalu bangkit berdiri. "Jangan terlalu sering ke sana. Kamu itu sudah jadi istri, bukan anak kecil lagi," ucapnya dingin sebelum keluar rumah. Ratna menggigit bibirnya, menahan air mata yang ingin jatuh. Ia semakin yakin bahwa bagi Bayu, dirinya hanyalah seseorang yang bisa diatur sesuka hati, bukan seorang istri yang pantas dihargai. Malam itu, Ratna duduk sendirian di ruang tamu. Bayu belum pulang, dan ia tak tahu lagi apakah harus menunggu atau membiarkannya begitu saja. Sudah berapa kali ini terjadi? Sudah berapa kali ia terjaga semalaman, bertanya-tanya di mana suaminya berada. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dadanya terasa lebih sesak dari biasanya. Ia memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang ingin jatuh. Hatinya sakit,
Tetapi ia tak tahu harus mengadu kepada siapa. Apakah ia harus kembali ke rumah ibunya? Apakah ia harus melawan? Atau apakah ia harus menerima bahwa dirinya memang tak lagi berarti bagi Bayu? Suara deru motor terdengar di halaman, membuat Ratna tersentak. Bayu pulang dalam keadaan mabuk, seperti biasa. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada bau parfum wanita yang melekat di tubuhnya. Sesuatu yang tak pernah ia coba sembunyikan lagi. Ratna berdiri di ambang pintu, menatap suaminya dengan tatapan penuh luka. "Bayu, siapa dia?" tanyanya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Namun, alih-alih menjawab, Bayu hanya tertawa sinis. "Kamu pikir kamu punya hak buat bertanya?" ucapnya sambil melepas jaketnya dengan kasar. Ratna mengepalkan tangannya, berusaha menahan diri. Ia ingin marah, ingin berteriak, tetapi apa gunanya? Saat Bayu masuk ke kamar dan membanting pintu, Ratna berdiri di tempatnya dengan tubuh gemetar. Ia menatap langit-langit, berharap air matanya tak jatuh. Namun, sekuat apapun ia mencoba, akhirnya ia tak sanggup lagi. Tangisnya pecah, menggema di dalam rumah yang terasa semakin dingin. Ia menyadari satu hal malam itu, kesabarannya mungkin sudah mencapai batasnya, tetapi hatinya masih terlalu lemah untuk pergi. Pagi itu, Ratna bangun dengan mata bengkak. Semalaman ia menangis, tetapi seperti biasa, ia harus bangkit dan menjalani hari seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, meskipun ia tahu Bayu tak akan peduli. Saat pria itu akhirnya keluar dari kamar, ia berjalan ke meja makan tanpa sepatah kata pun. Ratna menatapnya dengan perasaan campur aduk. Dulu, ia akan merasa senang bisa melayani suaminya. Tetapi kini semuanya terasa hampa. "Aku mau pergi beberapa hari," kata Bayu tiba-tiba, tanpa menoleh sedikit pun. Ratna terdiam. "Kemana?" tanyanya dengan suara pelan. Bayu mendengus. "Bukan urusanmu," jawabnya dingin. Ratna hanya bisa menelan kepedihan itu dalam diam. Ia ingin bertanya lebih jauh, ingin meminta kejelasan, tetapi ia tahu itu hanya akan berujung pada pertengkaran. Jadi, ia memilih diam, seperti yang selalu ia lakukan. Saat Bayu akhirnya pergi tanpa menoleh ke belakang, Ratna duduk di kursi dan menatap piring yang masih penuh. Ia kehilangan nafsu makan, kehilangan semangat untuk melakukan apapun. Hatinya terasa kosong. Apakah ini kehidupan yang harus ia jalani selamanya? Ia mulai mempertanyakan segalanya. Malam itu, Ratna memandangi ponselnya yang hening. Tak ada pesan, tak ada telepon. Bayu pergi tanpa kabar, tanpa peduli bagaimana perasaannya. Ia menghela napas panjang, lalu membuka galeri foto di ponselnya. Foto-foto lama mereka masih ada di sana. Masa-masa ketika Bayu masih mencintainya, ketika ia masih tersenyum bahagia. Ratna menyentuh layar ponselnya dengan jemari gemetar. Seandainya ia bisa mengembalikan waktu, seandainya ia bisa membuat Bayu mencintainya lagi, tapi kenyataan berkata lain. Dan ia mulai sadar, mungkin harapan itu sudah lama mati. Hari-hari tanpa Bayu terasa lebih sunyi dari biasanya. Ratna mencoba mengisi kesepiannya dengan bekerja lebih keras, membersihkan rumah, memasak, mencuci, tetapi tetap saja ada kekosongan yang menghantui hatinya. Ia tak tahu di mana Bayu berada, dan ia juga tak lagi punya keberanian untuk bertanya. Mungkin suaminya sedang bersama wanita lain, atau mungkin ia memang tak ingin kembali. Dulu, Ratna akan merasa takut kehilangan, tetapi sekarang, ia mulai mempertanyakan apakah kepergian Bayu adalah sesuatu yang harus ia tangisi atau justru sesuatu yang harus ia syukuri. Siang itu, ibunya menelepon. Suaranya terdengar lembut namun penuh kekhawatiran. "Kamu baik-baik saja, Nak?" Ratna menggigit bibirnya, menahan isak yang hampir pecah. "Aku baik, Bu," jawabnya pelan, meskipun hatinya berkata sebaliknya. Ia ingin menceritakan semuanya, ingin mengadu bahwa ia tak lagi kuat bertahan, tetapi ia juga tak ingin membuat ibunya khawatir. "Kalau ada apa-apa, jangan ragu pulang, ya. Rumah ini selalu terbuka untukmu," ucap ibunya lembut. Kata-kata itu membuat dada Ratna terasa sesak. Ia tahu ia masih punya tempat untuk kembali, tetapi mengapa hatinya masih ragu. Malam itu, Ratna duduk di depan cermin, menatap bayangannya sendiri.
Rambutnya kusut, wajahnya pucat, dan matanya penuh kelelahan. Sudah berapa lama ia tak merawat dirinya sendiri? Sudah berapa lama ia membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan? Perlahan, ia menyentuh wajahnya sendiri, seolah menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ia masih memiliki dirinya sendiri. Mungkin Bayu sudah tak lagi mencintainya. Tetapi apakah ia juga harus berhenti mencintai dirinya sendiri? Untuk pertama kalinya, ada secercah kesadaran yang muncul di hatinya, bahwa ia harus mulai bangkit, entah dengan atau tanpa Bayu di sisinya. Keesokan harinya, Ratna memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama ia lupakan, merawat dirinya sendiri. Ia menyisir rambutnya dengan lebih rapi, mengganti pakaiannya yang lusuh dengan yang sedikit lebih layak, dan bahkan mencoba tersenyum di depan cermin. Senyum itu memang masih terasa dipaksakan, tetapi setidaknya ia mencoba. Ia tak bisa terus larut dalam kesedihan. Jika Bayu tak peduli padanya, setidaknya ia harus peduli pada dirinya sendiri. Dengan langkah pelan, ia pergi ke pasar, membeli beberapa kebutuhan, dan berbicara dengan pedagang langganannya. Ini pertama kalinya dalam waktu yang lama ia merasa seperti manusia lagi, bukan sekadar bayangan yang terlupakan. Saat ia kembali ke rumah, ada sesuatu yang mengejutkannya. Seorang pria tua duduk di teras, mengenakan pakaian sederhana namun terlihat bersih. Ratna, panggilnya lembut. Ratna mengerutkan kening, mencoba mengingat siapa dia. Saya Pak Darman, teman almarhum ayahmu, ucap pria itu dengan senyum ramah. Ratna terkejut, tetapi segera menyambutnya dengan sopan. Mereka berbincang lama, dan dari percakapan itu, Ratna mengetahui sesuatu yang mengejutkan. Ayahnya pernah memiliki tanah kecil di desa yang belum pernah ia kunjungi. Tanah itu masih atas namamu, Nak. Mungkin ini saatnya kamu melihatnya, kata Pak Darman sebelum pamit. Ratna hanya bisa terdiam. Apakah ini pertanda bahwa ia punya kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru? Malamnya, Ratna duduk di teras rumah, menatap langit yang gelap. Hatinya masih dipenuhi kebimbangan. Tetapi untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang terasa berbeda, harapan. Mungkin, jika Bayu terus mengabaikannya, ia harus berhenti menunggu. Mungkin, ini saatnya ia mengambil langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan atau tanpa suaminya, Ratna duduk lama di ruang tamu, memandangi surat yang diberikan Pak Darman tadi siang. Surat itu berisi bukti kepemilikan tanah atas namanya. Sesuatu yang selama ini ia tidak tahu. Ia menggenggamnya erat, hatinya penuh kebingungan. Apakah ini kesempatan untuk memulai hidup baru? Tapi bagaimana dengan pernikahannya? Bagaimana dengan Bayu? Ratna menggigit bibirnya, mencoba menepis rasa ragu yang menggelayuti pikirannya. Jika ia terus bertahan dalam pernikahan ini, apakah ia akan bahagia? Ataukah ia hanya akan semakin hancur? Keesokan harinya, ia memutuskan untuk pergi ke desa tempat tanah itu berada. Dengan menumpang angkutan umum, ia menempuh perjalanan beberapa jam hingga akhirnya tiba di tempat yang jauh lebih tenang dibandingkan kota tempat ia tinggal bersama Bayu. Tanah itu tak terlalu luas, tetapi cukup untuk membangun kehidupan baru. Pak Darman menemaninya berkeliling, menjelaskan bahwa tanah itu dulu milik ayahnya, tetapi tidak pernah sempat dimanfaatkan. Kamu bisa melakukan banyak hal di sini, Ratna. Hidupmu masih panjang, kata pria tua itu dengan senyum penuh arti. Ratna menatap sekeliling. Hatinya mulai terbuka pada kemungkinan yang selama ini tak pernah ia bayangkan, hidup tanpa Bayu. Saat ia kembali ke rumah malam itu, Bayu sudah ada di sana, duduk di sofa dengan wajah tak bersahabat. Kamu kemana? Tanyanya tajam. Ratna menghela napas, lalu duduk di hadapannya. Aku pergi melihat tanah peninggalan ayahku, jawabnya jujur. Bayu menatapnya dengan kening berkerut. Buat apa? Tanyanya dengan nada mencemooh. Ratna menelan ludah. Ia bisa saja berbohong. Tapi untuk apa? Ia menatap Bayu dengan mata yang mulai berani. Aku ingin memulai hidup yang lebih baik, ucapnya pelan, tetapi penuh ketegasan. Bayu terdiam, seolah tak percaya mendengar kata-kata itu keluar dari mulut istrinya yang selama ini selalu patuh dan diam. Bayu menatap Ratna dengan tatapan tajam, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Hidup lebih baik, maksudmu apa?
Tanyanya dengan nada penuh ejekan. Ratna menarik napas dalam. Mencoba menenangkan diri. Aku ingin mandiri, Bayu. Aku ingin melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Ucapnya pelan, tetapi jelas. Bayu tertawa sinis. Jadi sekarang kamu merasa bisa hidup tanpa aku. Setelah selama ini aku kasih makan. Sekarang kamu mau sok mandiri. Ratna mengepalkan tangannya di bawah meja. Menahan diri agar tidak meledak. Aku bukan sok mandiri. Aku hanya ingin punya kehidupan yang lebih baik. Aku sudah terlalu lama merasa tidak dihargai. Lanjutnya dengan suara bergetar. Mata Bayu semakin menyipit. Sorotannya penuh kemarahan. Dengar, Ratna, jangan pernah bermimpi terlalu tinggi. Kamu itu cuma perempuan lusuh yang bahkan gak bisa menarik perhatian suaminya sendiri. Apa menurutmu ada kehidupan lebih baik buat orang sepertimu? Ucapnya tajam. Kata-kata itu menamparkan Ratna lebih keras dari tamparan fisik manapun. Selama ini ia sudah cukup terluka oleh sikap dingin Bayu. Tetapi mendengar langsung bahwa suaminya menganggapnya tidak berharga membuat hatinya benar-benar hancur. Ia menggigit bibirnya, menahan air mata yang mulai menggenang. Namun, kali ini Ratna tidak ingin menangis di hadapan Bayu. Ia menegakkan punggungnya dan menatap suaminya dengan mata yang penuh keteguhan. Mungkin aku memang lusuh di matamu. Mungkin aku tidak menarik bagimu. Tapi aku masih punya harga diri. Bayu, katanya dengan suara pelan tapi penuh ketegasan. Bayu terdiam. Seolah tak percaya bahwa wanita yang selama ini ia anggap lemah bisa berbicara seperti itu. Ratna bangkit dari kursinya. Lalu berjalan menuju kamar tanpa menoleh lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa memiliki kendali atas dirinya sendiri. Malam itu, Ratna duduk di sudut kamar, memeluk dirinya sendiri. Hatinya masih terasa sakit oleh kata-kata Bayu, tetapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ia tidak lagi ingin menangis tanpa henti, tidak lagi ingin memohon perhatian dari suaminya. Sebaliknya, ia merasa seperti baru saja membuka mata dari tidur panjang. Ia menyadari bahwa selama ini, ia hidup dalam bayang-bayang suaminya. Menunggu dicintai oleh seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar menghargainya. Mungkin ini saatnya ia berhenti berharap pada Bayu dan mulai fokus pada dirinya sendiri. Keesokan paginya, Ratna bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak menyiapkan sarapan untuk Bayu seperti biasa. Ia tidak lagi peduli apakah pria itu akan marah atau tidak. Sebaliknya, ia mulai mengemasi beberapa pakaian ke dalam tas kecil. Ia tidak akan pergi selamanya. Setidaknya belum. Tetapi ia ingin memberi dirinya waktu untuk berpikir dengan lebih jernih. Ia ingin melihat tanah peninggalan ayahnya sekali lagi. Mencari tahu apakah benar ada kehidupan lain yang bisa ia bangun di sana. Saat ia keluar dari kamar dengan membawa tasnya, Bayu menatapnya dengan tatapan heran. "Kamu mau kemana?" tanyanya dengan nada penuh curiga. Ratna menatapnya tanpa ragu. "Aku ingin pergi sebentar. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri," jawabnya tenang. Bayu mendengus, lalu tertawa sinis. "Jangan bilang kamu benar-benar percaya kalau kamu bisa hidup sendiri," ucapnya dengan nada meremehkan. Ratna tidak membalas. Ia hanya menatap suaminya sejenak, lalu berjalan keluar rumah tanpa menoleh lagi. Hatinya masih sakit, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa lebih ringan. Mungkin, ini langkah pertama menuju kebebasan yang selama ini ia rindukan. Ratna melangkah keluar rumah dengan perasaan yang campur aduk. Ini pertama kalinya ia pergi tanpa meminta izin atau memberitahu Bayu secara rinci. Biasanya, ia akan memastikan segalanya beres sebelum meninggalkan rumah. Tetapi kali ini ia memilih untuk memikirkan dirinya sendiri. Dengan tas kecil di tangan, ia menaiki angkutan umum menuju desa tempat tanah peninggalan ayahnya berada. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Apakah ia benar-benar bisa memulai hidup baru di sana? Ataukah ini hanya pelarian sementara? Namun, satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak ingin kembali menjadi wanita yang hanya menunggu suaminya pulang tanpa kepastian. Saat tiba di desa, Pak Darman menyambutnya dengan hangat. "Kamu kembali lagi, Ratna?" tanyanya dengan senyum ramah. Ratna mengangguk, lalu menatap tanah kosong yang kini terasa seperti peluang baru baginya. "Aku ingin melihat kemungkinan yang ada di sini, Pak," ucapnya pelan.
Pak Darman tersenyum dan mengangguk. Kamu bisa memulai dengan apa yang kamu bisa. Jangan takut untuk